Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini, NIM 30. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini yang pertama itu saya menjelaskan mengambil tentang perubahan mata pencaharian. Jadi mata pencaharian ini dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pokok yang dilakukan oleh masyarakat. Istilah tentang mata pencaharian yang berusaha ditangkap adalah tidak hanya apa yang dilakukan manusia untuk hidup, tetapi juga sumber daya yang menyediakan mereka dengan kapabilitas untuk membangun kehidupan yang memuaskan. Faktor yang beresiko di sini itu mereka harus memperhatikan dalam mengurus sumber daya dalam lembaga serta hubungan politik yang juga membantu dan menghalangi dalam tujuan mereka agar dapat hidup dan meningkatkan taraf hidup. Sehingga maka perubahan mata pencaharian ini dapat disebut transformasi pekerjaan, yaitu pergeseran atau perubahan dalam pekerjaan pokok yang dilakukan manusia untuk hidup dan sumber daya yang tersedia untuk membangun kehidupan yang memuaskan. Bisa disebut dengan peningkatan taraf hidup. Perubahan orientasi di sini diartikan sebagai perubahan pemikiran masyarakat yang akan menentukan dan mempengaruhi tindakannya di kemudian hari dari pekerjaan tukang ukir mebel menjadi karyawan pabrik industri. Yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang nilai sosial ekonomi, karena saya mengambil tema ini pasti berkaitan dengan sosial ekonomi. Nah, pengertian sosial ekonomi ini jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial ini menunjuk pada objeknya, yaitu masyarakat, sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Sedangkan dalam konsep sosiologi ini, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain di sekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos, yaitu peraturan-aturan hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, dan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tentu, pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun, di sisi lain, dengan adanya pengalihan mata pencaharian tukang ukir mebel menjadi buruh pabrik tidak menutup kemungkinan bahwa dapat mengurangi angka pengangguran masyarakat Kabupaten Jepara. Karena dengan adanya menjadi buruh pabrik, walaupun tamatan hanya sekolah menengah atas, bahkan hanya tamatan sekolah dasar, dapat diterima bekerja sebagai buruh pabrik yang gajinya sesuai UMR di Kabupaten Jepara, yaitu sebesar 2.040.000 per bulan. Sedangkan dampak negatif dari merebaknya industri garmen di Kabupaten Jepara, maka semakin langka pekerja di ukir mebel dengan berbagai alasan, seperti jika bekerja sebagai tukang ukir mebel, maka gaji setiap minggu sekali sekitar kurang lebih 800.000 per orang. Namun tidak pasti sesuai banyak sedikitnya permintaan pembeli. Sedangkan menjadi buruh pabrik, gaji yang diperoleh pasti walaupun jika dihitung lebih besar menjadi tukang ukir mebel, maka berdampak pada semakin langka ukir mebel dan ada yang mengharuskan pengusaha mebel gulung tikar karena tidak memiliki pengrajin. Jadi, yang kedua ini perumusan masalah. Poin pertama itu apakah faktor yang menjadi alasan terjadinya pengalihan mata pencaharian. Yang kedua itu apakah dengan adanya pengalihan mata pencaharian persentase pengangguran penduduk Jepara berkurang. Terus yang ketiga itu tujuan penelitian. Tujuannya ini ada 2 poin, yaitu untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan mata pencaharian dapat berpotensi bagi penduduk Jepara. Terus poin yang kedua ini untuk mengetahui apakah upaya pengalihan sebagai pabrik buruh dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Poin 4 ini manfaat.
Yang pertama ini manfaat praktis. Jadi manfaat praktis ini tentu dapat dijadikan referensi tambahan atau sumber rujukan oleh pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan atau menyusun program terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi. Yang kedua ini manfaat teoritis. Jadi manfaat teoritis ini hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial, terutama ekonomi, dan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini yang pertama itu saya menjelaskan mengambil tentang perubahan mata pencaharian. Jadi mata pencaharian ini dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pokok yang dilakukan oleh masyarakat. Istilah tentang mata pencaharian yang berusaha ditangkap adalah tidak hanya apa yang dilakukan manusia untuk hidup, tetapi juga sumber daya yang menyediakan mereka dengan kapabilitas untuk membangun kehidupan yang memuaskan. Faktor yang beresiko di sini itu mereka harus memperhatikan dalam mengurus sumber daya dalam lembaga serta hubungan politik yang juga membantu dan menghalangi dalam tujuan mereka agar dapat hidup dan meningkatkan taraf hidup. Sehingga maka perubahan mata pencaharian ini dapat disebut transformasi pekerjaan, yaitu pergeseran atau perubahan dalam pekerjaan pokok yang dilakukan manusia untuk hidup dan sumber daya yang tersedia untuk membangun kehidupan yang memuaskan. Bisa disebut dengan peningkatan taraf hidup. Perubahan orientasi di sini diartikan sebagai perubahan pemikiran masyarakat yang akan menentukan dan mempengaruhi tindakannya di kemudian hari dari pekerjaan tukang ukir mebel menjadi karyawan pabrik industri. Yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang nilai sosial ekonomi, karena saya mengambil tema ini pasti berkaitan dengan sosial ekonomi. Nah, pengertian sosial ekonomi ini jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial ini menunjuk pada objeknya, yaitu masyarakat, sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Sedangkan dalam konsep sosiologi ini, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain di sekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos, yaitu peraturan-aturan hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, dan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tentu, pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun, di sisi lain, dengan adanya pengalihan mata pencaharian tukang ukir mebel menjadi buruh pabrik, tidak menutup kemungkinan bahwa dapat mengurangi angka pengangguran masyarakat Kabupaten Jepara. Karena dengan adanya menjadi buruh pabrik, walaupun tamatan hanya sekolah menengah atas, bahkan hanya tamatan sekolah dasar, dapat diterima bekerja sebagai buruh pabrik yang gajinya sesuai UMR di Kabupaten Jepara, yaitu sebesar 2.040.000 per bulan. Sedangkan dampak negatif dari merebaknya industri garmen di Kabupaten Jepara, maka semakin langka pekerja di ukir mebel dengan berbagai alasan, seperti jika bekerja sebagai tukang ukir mebel, maka gaji setiap minggu sekali sekitar kurang lebih 800.000 per orang. Namun tidak pasti sesuai banyak sedikitnya permintaan pembeli. Sedangkan menjadi buruh pabrik, gaji yang diperoleh pasti walaupun jika dihitung lebih besar menjadi tukang ukir mebel, maka berdampak pada semakin langka ukir mebel, dan ada yang mengharuskan pengusaha mebel gulung tikar karena tidak memiliki pengrajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Kusniawati, NIM 811141916.
Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bab 3 dan bab 4 mengenai proposal yang berjudul Pengalihan Mata Pencaharian Tukang Ukir Mebel menjadi Buruh Pabrik di Kabupaten Jepara. Pertama, paradigma penelitian. Di sini saya menggunakan paradigma definisi sosial. Dalam paradigma ini, tindakan individu dalam suatu hal merupakan tindakan yang timbul sebagai respon terhadap hal atau peristiwa. Realitas sosial yang berupa tindakan individu berasal dari interpretasi subjektifnya yang merupakan salah satu dasar dalam mengkaji sosiologi yang terutama diungkapkan oleh para penganut pandangan definisi sosial. Berikutnya, jenis penelitian dan pendekatan. Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi dan generalisasi berdasarkan ukuran kualitas atau makna dari fenomena yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisa peralihan mata pencaharian masyarakat Jepara. Keadaan atau fakta-fakta yang dideskripsikan dalam penelitian ini berupa alasan-alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Jepara beralih mata pencaharian dari tukang ukir mebel menjadi buruh pabrik. Yang ketiga, sumber dan jenis data. Di sini saya menggunakan dua jenis dan sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau dari sumber utama. Dalam hal ini, yang diobservasi adalah objek penelitiannya, yaitu pengalihan mata pencaharian tukang ukir mebel menjadi karyawan pabrik di daerah Kabupaten Jepara. Selanjutnya ada data sekunder. Di dalam penelitian hukum sumber data sekunder berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan. Khususnya, data sekunder mencakup bahan hukum primer yang terdiri peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, literatur, rancangan undang-undang, skripsi, tesis, disertai, pidato dan orasi maupun hasil penulisan-penulisan atau pendapat pakar hukum dan bahan-bahan hukum yang tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya ada sumber hukum yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam metode ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan yang ketiga Permensos 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM. Ada kependudukan. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara akhir tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi adalah sebanyak 1.205.800 jiwa yang terdiri dari 601.206 laki-laki atau 49,86% laki-laki dan 50,14% perempuan. Dengan pertumbuhan
sebesar 0,99%, di mana persebaran penduduk terbanyak terdapat di kecamatan tahunan, yaitu sebesar 9,50%, dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di kecamatan Karimun Jawa, sebesar 0,78%. Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, pada tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1,201 jiwa per kilometer. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data dan analisis data. Di sini saya menggunakan 3 cara. Yang pertama, wawancara secara mendalam. Yang kedua, observasi non-partisipan. Dan yang ketiga, studi kepustakaan. Selanjutnya, bab 4. Tentang anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Di sini, saya memperuntukkan jenis pengeluaran biaya. Yang pertama, untuk peralatan penunjang sebesar 1.500.000, konsumsi 1.200.000, transportasi 1 juta, sewa kos atau kontrakan 2 juta, dan lain-lain sebesar Rp800.000. Jadi, total anggaran biaya yang dikeluarkan sebesar Rp6.500.000. Selanjutnya, ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini dilakukan selama 5 bulan, yaitu yang pertama tentang survei lapangan, perizinan sosial, persiapan perlengkapan data dan perangkat program, pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan. Sekian proposal dari kami. Apabila ada perkataan yang kurang pas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.